Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, ciak-ciak. Kalian? Wang Jianxie menunjuk ke pelarian kedua dengan tak percaya. Dan seperti pelarian pertama, dia juga melarikan diri dengan selamat. Setelah memastikan jumlah api merah lagi, Cheng Jinwu berteriak keras. Jangan bergerak. Jangan pergi lagi. Bab 7 menjadi pemain. Depan, belakang, kiri, kanan. Untuk memastikan keselamatan, setidaknya 4 orang diharuskan memperhatikan 4 arah ini masing-masing. Cheng Xiaoyu, Xiaoxi, Song Ziguo dan Wang Jianxie. Sekarang selama 1 orang pergi, itu akan menyebabkan titik buta visual di area ini. Wang Jianxie menyeka keringat dari dahinya dan bertanya dengan penuh semangat, Xiao Cheng, ada apa? Tolong jelaskan kepada kami. Sekarang kamu hanya perlu terus seperti ini, sampai semua api biru itu padam. Cheng Jinwu mengatakan semua kesimpulannya sampai sekarang. Wang Jianxie mengangguk sambil mendengarkan. Seong Jinwu menjelaskan dengan cepat, dan menekankan satu hal di bagian akhir. Kita semua bisa keluar hidup-hidup. Hukum penjara bawah tanah ini akan selalu memberi jalan bagi orang untuk bertahan hidup. Maka aturan terakhir juga tidak menyimpang dari ini. Kita hanya harus mempertahankan posisi kita. Cheng Jinwu percaya bahwa selama orang-orang yang tersisa saling percaya, mereka semua bisa hidup kembali. Namun, Wang Jianxie tidak berpikir demikian. Pemburu tua itu bertanya dengan ragu. Tapi, Xiao Cheng, kamu mungkin benar. Tapi begitu waktunya habis, pintunya bisa ditutup sepenuhnya. Apa kamu yakin? Cheng Jinwu tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Meskipun ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan setelah berpikir berkali-kali, dia tidak bisa 100% yakin sebelum hasilnya muncul. Namun, yang diinginkan Wang Jianxie adalah jawaban yang jelas. Kelangsungan hidup individu tertentu lebih dapat diandalkan daripada komitmen yang tidak pasti untuk kelangsungan hidup semua anggota. Maafkan aku, tapi aku benar-benar tidak bisa bertahan. Paman? Maaf. Setelah mengatakan ini, Wang Jianxie berjalan turun dari altar. Dia mengabaikan teriakan mendesak Cheng Jinwu, dan bergegas ke pintu dengan putus asa. Dia berhenti di luar pintu dan melihat ke belakang beberapa kali, lalu tidak pernah kembali. Kegentingan. Cheng Jinwu menggertakkan giginya dengan marah. Sial. Dia menyelamatkan nyawa orang-orang ini, tetapi orang-orang ini tidak pernah memberinya ucapan terima kasih atau surat yang sama. Rasa sakit karena dikhianati membuatnya gemetar. Seperti yang dia duga, ketika Wang Jianxie meninggalkan mereka, ketiganya memiliki titik buta visual yang besar. Tidak mungkin bagi 2 orang yang terluka parah dan 1 orang yang ketakutan untuk mempertahankan 4 arah. Alhasil, patung-patung batu di titik buta itu mulai mendekati altar secara perlahan. Kegentingan. Kegentingan. Patung itu semakin dekat dan dekat dengan mereka. Song Ziguo melihat sekeliling dan berkata kepada Cheng Xiaoyu dan Xiaoxi. Ayo pergi. Sepertinya mereka menyerah pada segalanya. Cheng Jinwu balas menatapnya. Paman Ziguo? Wang Jianxie benar. Akulah yang menyeretmu ke dalam air. Jika harus ada 1 orang yang tertinggal, itu pasti aku. Tetapi, masih ada masa depan yang cerah menunggumu, kamu harus melarikan diri. Song Ziguo tersenyum, berusaha meringankan beban psikologis kedua anak muda ini. Cheng Jinwu akhirnya mengangguk. Dia sangat tertekan, tetapi tidak ada waktu untuk berdebat tentang siapa yang harus tinggal. Song Ziguo ingin Xiaoxi membantu menjaga Cheng Xiaoyu. Xiaoxi, pergi dan bantu Xiao Cheng. Baiklah, baiklah. Tepat ketika Xiaoxi akan membantu Cheng Xiaoyu, dia sendiri tiba-tiba tersungkur di tanah. Apa? Xiaoxi berjuang untuk bangun, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan air mata keluar dari matanya. Kakiku, aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Ekspresi Cheng Jinwu dan Song Ziguo tiba-tiba menjadi serius. Sepintas saja dapat mengetahui seberapa buruk kondisi fisiknya saat ini. Bibirnya ungu, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Ini adalah gejala sisa yang disebabkan oleh desakannya untuk menggunakan kekuatan sihir meskipun tubuhnya jelas telah mencapai batasnya. Dia melakukannya untuk kakiku.
Cheng Jinwoo merasakan sesak di dadanya dan tidak bisa berbicara. Tapi tidak ada waktu untuk terus seperti ini. Kegentingan. Patung batu itu terus mendekat tanpa henti. Cheng Jinwoo mendorong tangan Song Ziguo dan duduk dengan plop. Mata Song Ziguo langsung melebar. Xiao Chen, kamu. Cheng Xiaoyu berkata kepada Song Ziguo, Paman, cepat bawa Xiaoxi keluar dari sini. Aku bilang aku harus menjadi orang yang tinggal. Lalu siapa yang akan membantu Xiaoxi? Dia bahkan tidak bisa berdiri sendiri, apalagi membiarkannya mencapai gerbang dengan bantuan orang lain dalam waktu yang sangat singkat. Tapi ada cara lain, yaitu meninggalkan Xiaoxi. Tapi Xiaoxi telah menyelamatkan Cheng Jinyu beberapa kali, dan Xiaoxi menjadi seperti ini untuk menyembuhkan kaki kanannya. Tidak ada waktu, Paman cepat bawa Xiaoxi pergi. Song Ziguo membantu Xiaoxi dengan ekspresi bermartabat, sementara Xiaoxi menggelengkan kepalanya putus asa dengan air mata di wajahnya. Tidak, kamu tidak bisa. Kamu jelas bisa keluar, kenapa kamu tidak membiarkan aku? Ingat ketika aku berjanji akan mentraktirmu makan malam? Cheng Jinwoo mengeluarkan kristal ajaib grade E di sakunya dan meletakkannya di tangan Xiaoxi. Kamu ambil ini dulu, dan perlakukan itu sebagai uang hadiahku. Ketika aku pergi dari sini, aku akan pergi kepadamu untuk mendapatkan sisa uangnya, jadi jangan membelanjakannya secara diam-diam. Cheng Jinyu tersenyum pada Xiaoxi, tapi Xiaoxi tiba-tiba menjadi marah. Cheng Jinwoo, sudah kali ini, apakah kamu masih ingin bercanda? Cheng Xiaoyu memberi isyarat ke Song Ziguo dengan matanya, dan Song Ziguo menampar bagian belakang leher Xiaoxi. Apa? Xiaoxi tiba-tiba kehilangan kesadaran, Song Ziguo menggendong Xiaoxi di satu bahu. Maaf. Tidak apa-apa, Paman Ziguo, aku memilih ini sendiri. Song Ziguo membungkuk dalam-dalam kepada Cheng Jinwoo. Kemudian, Song Ziguo dengan cepat meninggalkan altar bersama Xiaoxi. Berderak. Sementara mereka bertiga berbicara, patung batu itu sudah tiba di depan Cheng Jinwoo sebelum mereka menyadarinya. Cheng Jinwoo duduk di tanah terengah-engah. Pedang Wang Jianxie ada di sampingnya, dan dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang di tangannya. Dalam hal ini, bahkan jika aku mati, aku akan membawanya. Ketika Cheng Xiaoyu menoleh, Song Ziguo berhasil melarikan diri dengan Xiaoxi yang tidak sadarkan diri. Hanya saya yang akan mati di sini. Dia tidak pernah melakukannya karena tekad yang mulia. Hanya mencoba untuk meminimalkan kerugian. Bahkan jika dia bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini, dia hanya bisa menjadi cacat selama sisa hidupnya. Tidak mungkin dia terus menjadi pemburu, dan apakah dia bisa hidup seperti orang normal juga menjadi pertanyaan. Dia hanya memiliki gelar sekolah menengah, dan dia tidak memiliki keterampilan lain, bisa dikatakan jalan di depan gelap. Tagihan rumah sakit ibu dan uang sekolah kakak saya. Dalam hal ini, lebih baik membiarkan keluarganya mendapatkan kompensasi lebih dari asosiasi. Jika Anda mati dalam pertarungan kelompok yang diadakan oleh asosiasi, apakah asosiasi Hunter akan membayar 300 juta yuan atau 400 juta yuan? Ini adalah jumlah uang yang langka dan sangat besar untuk pemburu E-level. Berderak. Bang. Patung batu ini akhirnya mencapai altar. Patung batu pertama yang tiba menaiki altar, Cheng Xiaowu menatap patung batu itu dan mengangkat pedang panjang di tangannya. Ayo. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.